berusaha memberikan apa yang saya pahami dan pengalaman sesuai pengalaman saya ketika interview. Jadi kadang kalau saya terkesan mengkonfrontir atau seperti apa ya, ya anggap-anggap aja itu ini sebenar apa namanya interview sebenarnya gitu. Dicoba aja jawab gitu atau gimana gitu. Kalau ada pertanyaan yang sedikit ini ya sensitif gitu. It is a fake ini fake kok. Saya nggak aslinya nggak kayak gitu. Soalnya karena biar kalau ada yang sensitif Mbak tuh udah berlatih gitu menjawabnya. Ntar panasnya mana ya? Mbak ini keberapa Mbak ininya LPDP-nya? Pertama kah? Ya, Belum. pertama Kak. Pertama. Belum Ya, pernah daftar ya sebelumnya. Semoga bisa one shot juga ya. amin, amin. Saya juga pertama ya alhamdulillah langsung dapet. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, apakah benar ini dengan kandidat Nadia Safira? Baik, selamat pagi Pak. Benar, saya Nadia Safira. Oke, apa kabar Mbak? Baik, Alhamdulillah hari ini. Eh, si- siapa ya? Kamu panggil siapa ya Mbak? Ya, Oh, saya biasa dipanggil Vira Pak. oh, oh, Mbak Vira. Oke, Mbak Vira mendaftar program Magister Dalam Negeri Beasiswa PNS TNI dalam Polri ya. Benar Pak. Oke, sekarang dinas di mana Mbak? Saya dinas di Kabupaten Pamekasan Pak, di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Ketahanan pangan ya. Bisa diceritakan Mbak kegiatan sehari-harinya? Baik, saya adalah seorang penyuluh pertanian, Pak, di mana saya sehari-hari bertemu dengan masyarakat petani dan melakukan interaksi secara langsung dengan para petani di lapangan. Nah, hal itu juga yang membuat saya mengetahui secara langsung adanya permasalahan pertanian di masyarakat petani di bawah. Seperti itu, Pak. Oke. Sudah berapa lama Mbak jadi ASN? Saya diangkat menjadi CPNS terhitung mulai tahun 2020 sehingga kurang lebih sekitar 2,5 tahun pada tahun ini, akhir 2020. Oke, kemarin yang memberikan rekomendasi siapa Mbak? Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Pamekasan, Pak. Oke, berarti sudah tidak ada masalah ya terkait tugas belajar ya. Insya Allah sudah tidak ada, Pak. Saya sudah diizinkan oleh Kepala Dinas dan langsung direkomendasikan oleh Kepala Badan Kepegawaian. Seperti itu. Oke. Tadi Mbak bilang Mbak ini aktivitasnya sehari-hari melakukan penyuluhan. Penyuluhan seperti apa yang sudah Mbak lakukan ke petani di daerah Mbak? Baik, penyuluhan yang saya lakukan biasanya bisa bersifat kelompok atau bersifat perorangan. Sebagai tugas pokok saya ada namanya kunjungan perorangan dan kunjungan kelompok. Jika kunjungan kelompok biasanya ada pertemuan kelompok di mana di situ kita akan duduk bersama membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada dan di situ saya mencoba untuk membantu menguraikan permasalahan dan memberikan solusi serta memberikan saran-saran dalam kegiatan pertanian apabila adanya penyuluhan secara individu atau perorangan, maka saya mengunjungi rumah seorang petani dan saya berbincang-bincang dengan beliau untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dan kesulitan-kesulitan yang terjadi di lapangan. Seperti itu, Pak. Oke. Eh, Topik apa yang terakhir Mbak sampaikan ke kelompok tani yang Mbak kunjungi? Baik, untuk sekarang daerah wilayah binaan saya sedang tidak ada tanaman pertanian, Pak. Jadi sekarang Hmm. tanah pertanian ini sedang masuk masa bera atau masa istirahat, sehingga topik yang saya bicarakan biasanya adalah tentang pengolahan tanah yang nantinya akan diolah ketika mau memasuki masa tanam berikutnya itu pada musim tanam ketiga awal bulan Oktober maksud saya, Pak. Oke. Mbak mendaftar ke ini ya, ke prodi agronomi di 3 universitas yang berbeda ya. Benar, Bapak. Oke, bisa dijelaskan justifikasi Mbak untuk memilih Gajah Mada, Pajajaran, dan Brawijaya.
Baik, Bapak, terima kasih. Eh, untuk saya sendiri tidak menutup kemungkinan untuk bisa mendaftar di 3 universitas tersebut. Namun dari ketiganya, Universitas Gadjah Mada menjadi universitas tujuan utama saya untuk mendaftar dan melanjutkan perkuliahan. Hal itu dikarenakan di Universitas Gadjah Mada sudah terdapat expert atau ahli yang sudah menguasai tentang ilmu agronomi, khususnya fisiologi dan nutrisi, serta agronomi lanjut. Beliau adalah Profesor Didi Indra Dewa, di mana profesor ini expert dan ahli di bidangnya, sebagaimana yang sudah dituliskan di biografi beliau pada halaman website Universitas Gadjah Mada. Dan juga saya juga membaca tentang jurnal-jurnal yang beliau buat, salah satunya adalah tentang produksi kacang tanah yang maksud saya produksi tanaman jagung yang ditumpang sarikan dengan kedelai. Begitu juga selain hal itu adanya mata kuliah yang ditawarkan oleh Universitas Gajah Mada, di mana mata kuliah itu nantinya bisa saya pelajari dan bisa menjadikan bekal kepada saya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan ketika saya bekerja. Poin-poin tersebut juga menjadi dasar saya dalam memilih kedua universitas lainnya. Seperti itu, Bapak. Ya. Apa kaitan prodi-prodi yang akan Mbak ambil itu dengan gap atau masalah yang Mbak hadapi di lingkungan kerja sehingga Mbak harus S2 sekarang? Baik, terima kasih Bapak. Salah satu permasalahan yang penting yang harus diselesaikan di wilayah binaan saya adalah kurang optimalnya produksi tanaman jagung lokal, di mana tanaman jagung lokal ini pada pertanamannya masih dikelilingi oleh vegetasi gulma. Hal itu dikarenakan adanya gulma ini mempengaruhi penyerapan unsur hara pada jagung. Pada permasalahan ini sebenarnya saya sudah melakukan penyuluhan kepada petani tentang pentingnya penyiangan gulma untuk pertumbuhan tanaman jagung sendiri. Akan tetapi solusi yang saya berikan belum sesuai dengan budaya pertanian yang dilakukan oleh masyarakat petani di wilayah binaan saya. Dikarenakan petani menolak untuk melakukan penyiangan dikarenakan tanaman gulma tersebut nantinya akan dijadikan pakan ternak oleh petani kepada ternak-ternak yang mereka miliki. Untuk kasus ini, saya juga sudah berkonsultasi kepada atasan saya karena adanya kendala-kendala yang saya temukan. Atasan saya menyarankan saya untuk membaca artikel-artikel ilmiah dan juga jurnal-jurnal serta mengikuti webinar-webinar. Hal tersebut sudah saya lakukan, akan tetapi saya belum menemukan dan belum mendapatkan keilmuan yang sesuai, yang detail tentang bagaimana solusi selanjutnya. Maka dari itu saya mencari tahu dan saya berpikir untuk melanjutkan pendidikan dikarenakan salah satu mata kuliah yang ingin saya ambil adalah mata kuliah eh, ilmu produksi tanaman, di mana di ilmu produksi tanaman itu membahas tentang kaitan antara lingkungan, antara nutrisi, dan antara fisiologi dari pertumbuhan tanaman sendiri. Dan juga ada ilmu manajemen gulma, di mana ilmu manajemen gulma ini membahas antara interaksi gulma dan juga tanaman. Kedua mata kuliah ini disediakan dan ditawarkan oleh Universitas Gadjah Mada program studi agronomi. Seperti itu, Pak. Maka dari itu, saya mempunyai urgensi yang penting untuk melanjutkan studi agar dapat memecahkan permasalahan masyarakat petani di wilayah binaan saya. Seperti itu, Pak. Oke, bagus. Em, sudah mendaftar ke program studi tersebut? Saya sekarang masih dalam masa persiapan untuk mendaftar, Pak, karena untuk program studi agronomi untuk pendaftarannya dibuka paling awal pada bulan Oktober bulan depan. Tetapi untuk persiapannya, insya Allah saya sudah mempersiapkan, di mana persyaratannya yang pertama saya harus memiliki sertifikat kemampuan bahasa di atas 450 untuk nilai TOEFL ITP-nya. Alhamdulillah saya sudah di atas syarat tersebut, dan kemudian adanya surat rekomendasi dari orang-orang yang terdekat saya, baik itu atasan, dan saya juga sudah berkonsultasi kepada atasan saya, dan atasan saya menyetujui untuk memberikan rekomendasi, dan juga yang terakhir adalah tes tulis PAPS UGM. Untuk tes tulis PAPS UGM, saya sedang mempersiapkan dengan cara banyak berlatih soal, dan juga
setiap hari melatih diri saya untuk mengerjakan soal sehingga saya yakin insya Allah saya bisa lulus dan sesuai dengan persyaratan yang disyaratkan oleh UGM seperti itu Pak. Oke, apa aja sih soal-soal PAPS itu, Mbak? Baik soal PAPS itu terkait dengan potensi akademik seperti soal-soal numerik, juga ada soal analogi, juga ada soal pemecahan masalah, wacana, seperti itu Pak. Oh, berarti mirip sama seleksi LPDP ya. Benar Bapak. Ya, kemarin skor LPDP-nya berapa, Mbak? Baik, PBS-nya. saya skornya 150 Pak, PBS. Oke. Em, berapa sih biaya kuliah di sana, Mbak? Biaya kuliah di UGM per semesternya UKT-nya sebesar 9 juta Bapak. Oke, berarti in total sekitar, karena LPDP cuma 4 semester kan ya, berarti in total 36 jutaan gitu ya. Ya, Oke, sudah tahu berapa biaya yang diberikan LPDP untuk biaya set living allowance di Jogja? ya Pak. Untuk itu saya sudah mencari tahu sekitar tepatnya 4.300.000 untuk kota di luar Jabodetabek seperti itu Pak. Oke, bagus. Em, karena di Indonesia kan wajib menyelesaikan tesis ya. Benar. Sudah ada rencana ke sana? Insya Allah sudah Pak. Saya sudah mempunyai rencana penelitian tesis saya. Bisa diceritakan? Baik, saya mengambil tema tentang produksi tanaman jagung yang ditumpang sarikan dengan tanaman kacang tanah di pertanaman yang mempunyai vegetasi gulma. Hal ini saya ambil dengan latar belakang permasalahan saya sebelumnya yang ingin saya selesaikan dengan harapan penelitian ini nantinya bisa saya terapkan di desa binaan saya. Saya memilih jagung, khususnya jagung lokal dikarenakan jagung lokal adalah makanan utama di desa binaan saya, khususnya di wilayah Sotaber, desa Sotaber, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, Madura. Dan tanaman jagung lokal juga menjadi makanan pokok khususnya di wilayah Madura, Pak. Lalu saya memilih kacang tanah dikarenakan kacang tanah sendiri bisa mempunyai kemampuan untuk fiksasi N dan menyediakan unsur hara N untuk jagung. Memang di situasi yang saya ambil adalah situasi yang masih dikelilingi oleh gulma karena budaya pada pertanian di desa saya seperti itu, tetapi saya memberikan solusi dengan penambahan pertanaman kacang tanah yang ditanam secara tumpang sari dengan harapan walaupun adanya perebutan unsur hara oleh gulma, tapi juga bisa disupport dengan adanya tanaman jagung yang bisa menyediakan unsur hara secara langsung seperti itu, Pak. Oke. Di mana Mbak nanti akan melaksanakan penelitian? Baik, saya akan mengambil penelitian ini di dataran rendah, khususnya jika saya berkonsultasi kepada dosen dulu. Jika memang harus di wilayah sekitar kampus, saya akan memilih daerah Gunung Kidul. Namun apabila memungkinkan, saya bisa untuk melakukan penelitian di Kabupaten Pamekasan, khususnya di wilayah binaan saya, agar nantinya hasil penelitian ini bisa langsung diterapkan. Seperti itu, Pak. Oke. Eh, Mbak punya resource untuk melaksanakan itu di Pamekasan ya berarti? Ya, Pak. Saya akan berkonsultasi dulu terlebih dahulu kepada dosen mana hal yang lebih mungkin untuk dilakukan dan nanti bagaimana implementasi hasil ini akan bermanfaat baik bagi Pamekasan ataupun bagi pertanian Indonesia yang memiliki kasus serupa seperti itu, Pak. Oke. Sudah ada calon profesor atau dosen yang Mbak minati untuk membimbing? Baik, Pak. Untuk profesor yang akan saya bimbing, yang maksud saya untuk profesor dokter pembimbing, dosen pembimbing saya yaitu Profesor Dokter Didi Indradewa, di mana profesor ini merupakan ahli di bidang agronomi dan produksi serta fisiologi. Saya juga sudah menghubungi beliau melalui email, akan tetapi mungkin karena kepadatan jadwal beliau, saya belum mendapatkan emailnya. Maksud saya belum mendapatkan balasan email. Tetapi saya yakin ketika saya sudah bergabung di Magister Agronomi, me, saya dapat menjalin hubungan dengan beliau dan terus dengan berkonsultasi dengan baik sehingga nantinya semoga beliau bisa menjadi dosen pembimbing saya seperti itu, Pak. Okay. As what we have know that UGM has a great
international exposure opportunity for all the students. Do you have any desire to join that opportunity or to take that opportunity? Yes, if there's an opportunity to me to join maybe like seminar, uh, Friends? workshop, international workshop, I want to join that event to increase my knowledge and my relation with all the participants. Like, Okay. So hopefully you may bring your ideas maybe about your thesis and you may publish it internationally because LPDP usually need more international publication or exposure for its worthy from its worthy. Oke. Setelah let's say Mbak sudah dapat beasiswa dan sudah menyelesaikan studi, apa yang akan Mbak lakukan setelah lulus? baik, untuk rencana kontribusi saya setelah lulus, saya sudah membagi ke dalam 3 rencana rentang waktu, Bapak. Untuk rentang waktu yang pertama adalah rentang waktu singkat, di mana dalam 1 tahun pertama tentunya saya akan kembali ke instansi saya dan kembali melakukan penyuluhan pada desa binaan saya. Dan tentunya selama 1 tahun saya akan melakukan evaluasi dan analisis dari hasil penyuluhan setelah saya menjadi pribadi yang mempunyai kompetensi yang bertambah setelah saya melanjutkan S2. Selain itu, saya juga akan membentuk sebuah komunitas wanita tani, di mana komunitas ini akan bertujuan untuk mewujudkan kemandirian pangan keluarga dan juga pemanfaatan limbah plastik rumah tangga yang nantinya akan dijadikan pengganti alat pertanian berupa polybag. Itu untuk dalam jangka waktu pendek saya. Untuk kontribusi jangka menengah saya, pastinya saya akan, yang pertama adalah saya akan memberikan pembinaan dan menemani serta melakukan penyuluhan secara 5 tahun yang saya harapkan ini saya nantinya akan bisa adaptif terhadap adanya pertumbuhan atau pembaruan dalam teknologi pertanian dan petani saya lebih terbuka dalam menerima adanya teknologi-teknologi terbarukan. Untuk komunitas wanita tani sendiri, saya berharap dalam 5 tahun terakhir tujuan utama dari pembentukan komunitas wanita tani sudah tercapai, yaitu kemandirian pangan keluarga khususnya untuk anggota komunitas wanita tani dan juga pemanfaatan limbah plastik sebagai pengganti dari alat pertanian sendiri. Dan juga dalam 5 tahun ini saya harapkan sistem manajemen dari komunitas wanita tani juga sudah lebih terbentuk dan siap untuk menjadi komunitas yang lebih baik lagi. Dan dalam 10 tahun terakhir saya berharap 10 tahun terakhir adalah tentang jangka kontribusi saya jangka panjang. Saya berharap saya selaku penyuluh memberikan penyuluhan dalam 10 tahun dan berharap kelompok tani saya menjadi kelompok tani yang mandiri dan kelompok tani yang berprestasi yang dapat mengikuti berbagai macam perlombaan di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Khususnya terkait dengan produksi tanaman. Dan saya berharap dalam 10 tahun setelah saya mengabdikan diri, setelah saya melanjutkan S2, masalah produksi tanaman jagung yang saya angkat sudah terselesaikan dan kelompok tani saya sudah mandiri secara pangan untuk produksi jagung sudah memenuhi untuk kemandirian pangan petani dan juga untuk kemandirian simpanan benih untuk selanjutnya oleh petani. Dan saya berharap nanti akhirnya apabila terdapat sisa, petani ini akan mensuplai jagung-jagung tersebut kepada komunitas wanita tani yang saya bentuk. Karena harapan saya pada 10 tahun terakhir kontribusi saya akan membina kelompok wanita tani selain mencapai tujuannya juga menjadi komunitas yang mempunyai produk yang bernilai komersil. Nantinya produk itu dapat berupa produk segar maupun produk olahan seperti jagung yang didapatkan dari kelompok tani akan diolah menjadi beras jagung. Akan dipasarkan pada acara-acara dan pasar-pasar tertentu. Seperti itu, Pak. Penjelasan yang cukup runut ya. Pengen tanya berapa sih Mbak harga jagung sekarang? Baik,
Untuk jagung, harga jagung di petani, tingkat petani, Ya, ya baik. Untuk harga jagung di tingkat petani, untuk sekarang memang sedang tidak ada tanam Pak, jadi tidak ada harga jagung, tidak ada penjualan, tapi untuk sedikit menjelaskan bahwasannya pertanian di daerah saya bukan bertujuan sebagai komersil Pak. Jadi tanaman jagung yang ditanam itu diperuntukkan kembali untuk kemandirian pangan warga setempat atau anggota kelompok tani tersebut. Jadi yang saya alami selama ini adalah karena memang belum optimalnya produksi jagung, maka produksi jagung yang ada hanya mampu untuk menjadi simpanan pangan, baik dimakan untuk tanaman pangan dalam rentang waktu tertentu dan disimpan, dan juga sisanya itu dibuat untuk pertanaman tanaman jagung kembali untuk agar tidak untuk perbenihan. Jadi petani-petani tidak menggunakan benih-benih jagung hibrida, tapi menggunakan benih jagung lokal. Dan sedikit sekali kasus di mana tanaman jagung itu berlebih seperti itu, Pak. berarti pendapatan petani Mbak itu dari mana kalau jagungnya nggak dijual? Baik, Pak. Untuk petani saya sendiri, Pak, perpendapatannya tidak hanya berfokus pada petani, tidak hanya berfokus dalam kegiatan bertani saja, Pak. Jadi petani-petani saya ini rata-rata mempunyai pekerjaan sampingan seperti menjadi guru ngaji, menjadi guru di madrasah, menjadi buruh bangunan seperti itu Pak. Tetapi untuk kegiatan bertaninya memang dilakukan setiap hari oleh para petani, baik dilakukan di pagi hari dan dilakukan atau dilakukan di sore hari untuk penyiraman dan untuk pemeliharaan seperti itu Pak. Oke. Tadi Mbak bilang ingin membentuk komunitas perempuan, tani perempuan atau istri petani ya. Nah, Sebenarnya sih saya sudah sering juga dengar. Kenapa Mbak nggak tertarik untuk mengkampanyekan petani milenial yang sering dikampanyekan di DPR RI Pusat? baik, terima kasih Pak. Sebelumnya di desa saya, maksud saya di kecamatan saya bekerja sekarang, sudah terdapat satu petani milenial yang bernama Mas Edi. Di mana Mas Edi ini adalah petani milenial berusia sekitar 25 tahun. Beliau aktif dalam kegiatan pertanian dan sudah mencapai prestasi di kancah nasional, dan kelompok tani beliau ini sudah menjadi kelompok tani binaan dari Bank Indonesia untuk produksi tanaman bawang. Saya mengapa saya tidak berfokus pada petani milenial, dikarenakan untuk urgensi yang lebih penting adalah menyelesaikan permasalahan produksi pada kelompok tani yang tadi sudah saya sebutkan. Akan tetapi petani milenial ini juga akan menjadi konsentrasi kedua saya setelah saya berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut, dengan cara nantinya di 10 tahun ke depan saya juga berharap saya, atau ke 15 tahun ke depan saya juga berharap dengan kompetensi yang saya punya, dengan pengalaman yang saya punya, saya bisa diberikan kesempatan oleh dinas terkait atau pemerintah terkait untuk menjadi koordinator penyuluh koordinator penyuluh pertanian di Kecamatan Pasean, di mana dengan saya menjadi koordinator tentunya saya akan mempunyai kebijakan dan pemangku kebijakan dan mempunyai tanggung jawab yang lebih luas kaitannya dengan petani milenial. Nantinya saya akan membuat acara-acara di mana Mas Edi ini akan menjadi uh, narasumber dalam kegiatan workshop pada petani-petani milenial. Saya juga selain Mas Edi juga ada beberapa petani-petani muda yang memang tertarik dengan pertanian, namun kontribusinya belum sebesar Mas Edi, belum mempunyai prestasi sebesar Mas Edi. Jadi Mas Edi ini nantinya akan saya jadikan percontohan untuk petani di sekitarnya, seperti itu Pak. Oke. Em, Apa sih menurut Mbak tantangan dari pertanian di Indonesia ini? Mana yang akan Mbak pilih lebih dulu? Pengembangan teknologi yang Mbak sebutkan sebagai rencana atau sumber daya petaninya dulu? Baik Pak, tentunya menurut saya keduanya ini harus berjalan berdampingan, karena memang tanpa adanya kesadaran dari sumber daya tidak akan bisa mendukung adanya kemajuan dalam teknologi.
Maka dari itu, tadi salah satu tujuan dari kontribusi saya adalah membuat petani itu adaptif dan mandiri di rentang 5 sampai 10 tahun, dikarenakan hal itu membutuhkan waktu untuk kita sebagai penyuluh untuk mentransfer ilmu dan menyampaikan kemajuan teknologi di bidang pertanian, sehingga pendekatan-pendekatan secara personal atau secara kelompok tani yang dilakukan secara terus-menerus nantinya akan bisa membentuk pola pikir dan membentuk tata tata cara bertani masyarakat masyarakat petani seperti itu, Pak. Oke. Ada insight teknologi apa yang Mbak tertarik untuk kembangkan di desa? Baik, untuk sekarang saya masih tertarik dalam pembentuk penanaman secara tumpang sari antara kacang tanah dan jagung tadi, Pak. Walaupun masih ada vegetasi gulma. Nantinya saya akan belajar lebih lanjut tentang gulma ini sehingga saya akan memberikan solusi apabila memang ada gulma yang bisa lebih berkurang untuk perebutan perebutan unsur hara oleh tanaman itu. Nanti karena gulma sendiri juga ada berbagai macam, Pak. Jadi nanti ketika saya sudah belajar, saya akan lebih mengetahui mana gulma yang lebih bisa mempunyai simbiosis yang lebih baik seperti itu, Pak. Oke, apakah ada desire atau keinginan eh, jabatan yang ingin Mbak capai setelah lulus sekolah? Baik, jika untuk lulus sekolah tepat, saya akan kembali dulu menjadi pertanian. Tapi seperti yang sudah saya ceritakan tadi, dalam mungkin dalam 15 sampai 20 tahun ke depan, saya berharap dengan adanya prestasi saya, dengan adanya pengalaman saya, dengan adanya kompetensi yang saya punya, saya berharap ada kesempatan untuk menjadi koordinator penyuluh tingkat kecamatan saya. Oke. Em, Oke, saya akan bertanya berkaitan dengan hal sifat personal ya. Oke. Eh, di sini Mbak tulis di esai itu Mbak dibesarkan oleh single parent ya, Benar, Pak. tapi di bio keluarga Mbak masih tulis ayah Mbak itu masih ada. Maksudnya bagaimana nih, Mbak? Baik, orang tua saya itu bercerai, Pak, saat saya masih usia bayi. Jadi sampai sekarang saya juga belum pernah bertemu dengan orang tua saya seperti itu, Pak. Dan memang sampai saat ini saya belum pernah mendapatkan info tentang apakah orang tua saya ini sudah meninggal atau tidak. Jadi saya anggap masih ada walaupun saya tidak pernah bertemu seperti itu, Pak. Mbak sudah menikah? Belum. Apakah Mbak akan ada usaha untuk menemui beliau? Eh, dengan mungkin nanti ketika sudah mendekati jika saya waktunya menikah untuk mencari mungkin saya akan berusaha untuk mencari beliau. Namun fokus saya sekarang juga masih dalam fokus untuk menyelesaikan studi dan untuk melanjutkan studi seperti itu, Pak. Oke. Apakah Mbak ada saudara lain? Tidak, saya anak tunggal, Pak. Wah, bagaimana nanti Mbak akan melanjutkan studi di Jogja misalnya? Orang tua ada di mana nih? Baik, orang tua ada di rumah saya, Pak, di Jember, karena saya berasal dari Jember, dan di situ orang tua tidak tinggal sendiri, tetapi bersama saudaranya, seperti itu, Pak. Sedangkan untuk masalah finansial, orang tua saya sudah mempunyai simpanan yang memang sudah disiapkan untuk nantinya saya akan melanjutkan studi. Begitu juga saya sebagai pegawai negeri sipil, saya dalam waktu tugas belajar, saya juga masih mendapatkan gaji pokok saya. Nantinya gaji pokok itu juga saya akan berikan kepada orang tua saya seperti itu, Pak. Ini Mbak nggak ada kendala ya untuk urusan keluarga ya? Insya Allah tidak ada, Pak. Oke. Saya ingin bertanya berkaitan dengan salah satu nilai LPDP yang wajib ditunjukkan lah oleh kandidat gitu. Yang pertama kayak berkaitan dengan integritas. Integritas apa yang sudah Mbak demonstrasikan di lingkungan kerja sekarang? Baik, Pak. Terima kasih. Integritas yang sudah saya lakukan tentunya saya setiap hari melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas saya, yaitu menjadi penyuluh pertanian di wilayah binaan saya. Tentunya saya menjalankan
menjalankan tugas itu dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, dan saya juga memberikan informasi dengan sebenar-benarnya kepada petani. Seperti itu, Pak. Oke, pernah ada konflik di lingkungan pekerjaan? Baik, Pak. Untuk konflik yang dalam tingkat parah atau menengah atau sampai cukup cukup parah itu tidak ada, Pak. Mungkin hanya cekcok selisih paham dalam hitungan jam juga insya Allah sudah selesai. Seperti itu, hanya selisih paham biasa yang ada terjadi di wilayah di lingkungan pertemanan, seperti itu, Pak. Oke, apakah itu dengan ASN senior atau seumuran Mbak atau bagaimana? Biasanya dengan teman-teman seumuran saya, Pak, hanya uh, berbeda pendapat tentang pengerjaan, cara mengerjakan seperti itu. Tetapi konflik itu tidak bertahan lama, hanya hitungan jam, karena memang setelah itu kami mereda kembali dan kembali untuk berhubungan dengan baik dan bercanda kembali, seperti itu, Pak. Oke, terakhir ya, pertanyaan terakhir dari saya. Dari sekian banyak kandidat yang sama-sama jalur PNS yang punya konsistensi dan rencana kontribusi yang solid dan kuat gitu. Apa yang mengharuskan kami memilih Mbak untuk diberikan satu kesempatan tahun ini? Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu pewawancara yang sudah memberikan saya kesempatan menjadi kandidat calon penerima beasiswa LPDP dalam tes substansi wawancara kali ini. Saya adalah seorang penyuluh pertanian, di mana sehari-hari saya memang bersinggungan langsung dengan petani dan mengetahui secara langsung permasalahan yang terjadi di masyarakat petani. Saya mempunyai rencana dan mempunyai cita-cita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan dibutuhkannya penambahan kompetensi diri untuk menyempurnakan rencana tersebut. Dan jika LPDP nantinya memberi saya kesempatan untuk bisa berkuliah, lanjut kuliah, maka saya mempunyai kesempatan yang lebih untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan tentunya sebagai aparatur sipil negara, saya sudah berkomitmen pada diri saya sendiri untuk mengabdikan diri saya untuk kembali melakukan penyuluhan dan memberikan sosialisasi kepada para petani sebagai bentuk pengabdian diri saya dalam nilai pelayanan publik sesuai dengan nilai-nilai yang diangkat oleh LPDP. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, ini adalah akhir dari interview Mbak Nadia ya. Semoga sesuai dengan apa yang Mbak harapkan. Tugas interview hanyalah memberikan skor dan rekomendasi kepada LPDP, namun keputusan akhir ada pada internal LPDP. Begitu, terima kasih. Selamat menunggu hasilnya dan boleh meninggalkan. Terima kasih, Oke, Bapak. good luck. Gimana, Mas Dani? Mas. Oh, ini aja kayaknya nanti aja kali ini ya. Terakhir aja ya. Pokoknya kita overtime karena kita masih ada satu orang lagi, jadi barengan aja. Oke, Kak. Kita tanya-tanyanya terakhir. Baik, Kak, boleh di spotlight Mbak Afraneta. Sebentar, kayaknya Mbak Afraneta dulu. Baik, Kak. Baik, Kak. Baik, Kak. Aduh, kemana? Iya, Baik, Kak. halo. Ya, selamat malam, Kak. Coba Oke, di kita spotlight. mau spotlight dulu ya. Wait. Udah siap ya, Neta ya? Yes. Nanti feedbacknya sekalian ya. Ya, feedbacknya sekalian aja biar kita tidak. Feedback sekalian biar lama. Ya. Oke, Mbak Afraneta udah siap. Ya, I'm ready. Ini mock up ke berapa kalau boleh tahu? 2. Oh, udah. Second. Yang kedua Karena ini. nggak Baru expect pernah. bakal di depan gitu loh, Kak. Ya, nggak apa-apa. Karena ternyata Tanggal berapa? dapat By the jadwal way, tanggal berapa? tanggal 6 6, besok itu, 6 September ini. September. Iya, karena kan kayak Masya kemarin Allah. infonya non LOA biasanya di Oktober Lama atau di ya. akhir gitu. Tapi ternyata kayak nggak Emang jadi. kayaknya banyak banget yang agak protes tahun ini di batch ini kok random gitu. Jadi kayak ada yang
udah LOE tapi Oktober terakhir ada juga. Ya udah berarti ya usahakan semaksimal mungkin ya, semoga ini saya bisa membantu di mock-up kali ini gitu ya. Oke, kita mulai ya Mbak. Eh, Selamat pagi, apakah benar ini dengan kandidat Afraneta Aulia Astri Wandita? Selamat pagi, Pak. Benar, ini dengan Afraneta Aulia Asriwandita. Oke. Apa saya bisa panggil Mbak nih? Saya bisa dipanggil Neta. Oke, Mbak Neta mendaftar jalur Magister Luar Negeri beasiswa reguler ya. Iya, Pak. Oke, sebelum berbicara lebih jauh, boleh Mbak ceritakan siapa Mbak dan apa rencana Mbak untuk mendaftar LPDP tahun ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Afraneta Aulia Asriwandita. Bisa dipanggil Neta. Saya berasal dari Yogyakarta. Saya lulusan dari Biologi UGM Universitas Gadjah Mada dan sedang melakukan persiapan untuk studi master di University of Melbourne dengan jurusan Master of Environmental Science. Oke, aktivitas sekarang apa Mbak? Aktivitas saya saat ini adalah sebagai asisten penelitian di Fakultas Kedokteran UGM. Oh, oke. Eh, Bisa digambarkan seperti apa asistensi yang Mbak lakukan? Baik, terima kasih. Jadi asistensi yang saya lakukan di situ adalah mencakup pengumpulan data mengenai kanker kolorektal, kemudian melakukan pengecatan imunohistokimia, dan juga melakukan analisis scoring mengenai sel jaringan tersebut. Oh, oke. Apa yang memotivasi Mbak eh, bekerja di bidang medis ya sekarang dan kemudian berencana mengambil environmental science? Bagaimana Mbak bisa menghubungkan ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam hal bidang medis, saya tahu sendiri bahwa kanker itu merupakan multifaktoral, jadi tidak hanya dari genetiknya juga, tetapi juga faktor dari lingkungan. Dan faktor lingkungan itu sendiri, itu ditandai dengan kualitas lingkungan yang buruk. Dan di situ, kualitas lingkungan yang buruk itu, contohnya saja di Yogyakarta saat ini, itu ada penutupan TPA Piungan, yang mana itu menampung sampah dari Yogyakarta dan juga Sleman. Dan di situ untuk mengatasi sampah dari kedua kota tersebut, para penduduknya akhirnya 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 memutuskan untuk melakukan pembakaran sampah yang mana di sana banyak zat-zat karsinogenik dan eh, banyak orang yang mengidap juga penyakit ISPA dan segala macamnya. Jadi menurut saya bidang medis yang saya tangani saat ini dan juga yang saya dan S2 yang sedang saya tuju itu saling berhubungan gitu, Pak. Oke. Maaf Kak You Dani, have- bentar dulu. Kaneta coba di request lagi untuk recordnya. Oke, baik, Kak. oh ya, di record Udah ya? aja. Ya udah ya. Sudah. Oke. You have decided to pursue your master's degree in, let's say, abroad or overseas. Why it must be in Australia and why it must be in Melbourne? Okay, thank you for the question. First, why I have to pursue in Melbourne University because they have opportunity in wildlife management instead of the risk assessment side. Because I realized that in the garbage station, in several garbage station, not only in Piungan but also at Sidoarjo, Aceh, and Bali, also there are the existence of kuntul birds and it might cause spreading disease due to gather of the organic materials, as you know, and they can travel a lot, and it's necessary for us to monitoring about the bird itself also, and also monitoring and estimate about the garbage station capacity in the future. As we know that in Indonesia that there is a dumping and also landfill as their main way to collecting the garbage itself without determine between the organic and also unorganic.
My question is Therefore, why it must be in Australia. decided in Melbourne have opportunity for the project, for the industrial project and also research experiment. Therefore, it can be beneficial for me because in industrial project we know that there are some regulation regarding this waste management system and also the research project that may applicable in Indonesia. Okay, in general, not only in University of Melbourne, can you tell us briefly what are the differences, how Australia manage their waste or doing their waste management that you think we may adapt it in here in Indonesia? First, they use inseminators and also bioremediation to manage their waste. And in Indonesia, the inseminators itself is just a few cities who have this equipment. And also for the bioremediation, it's just in the several stations. And I think if it can be applicable in Indonesia, we can take the opportunity to take about the remediation. Therefore, we can apply it in the household. So you mean that bioremediation efforts in Indonesia is not really working now? Yeah, because we have to large station to do the bioremediation, and also sometimes it's restricted to several industry. Okay. What are the challenges of our country to improve this or to overcome this issue? First is about the regulation, because not all organism is permitted from the ministry, and we have to learn about how is it suitable or not in Indonesia using the organism itself. Why And do you then think it's not, you are not sure about using the biological creature? because in several cases, especially in Australia, they ever bring the thoughts to solving the problem about the insects that eating the paddy's field or their wheat fields, and then they want to exile the insects from this field. But the thoughts, it's not useful, but it can colonize in the area. Therefore, it becomes the invasive species, and it can affect the native species in this place. And I think that Indonesia must be careful, because so we know that Indonesia is really diverse in organism also, and it can be it can make the big disadvantage in Indonesia, because we have a limited paddy's field or the food resource in Indonesia, and if it affected by the invasive species, it can be really sad for us. If your focus is about waste management, I think Australia is not one of the best management system in their country. They have in Germany has a better or well-known management system in the world. So why you don't again to us to study in Germany? Thanks for the question. First, in Germany, we have to learn about the Dutch also, and I think that in Melbourne especially, we can use the English as the main language for us to communication. And also in Melbourne, it's the coursework that I take, and there are the experimental project and also the industrial project, and it might more applicable in Indonesia, because we have the two problem is about the household and also the industry itself.
Okay. So you mean in University of Melbourne, you will pursue through coursework path. Yeah. So you don't have any chance to create any research because LPDP needs like or suggests they're worthy to do to take any possibility to have a research in well-known or world-known university. So is there any possibility for you? Yes, there's a possibility for me to create the research project because there are an opportunity from the University of Melbourne to introduce to giving our ideas to the supervisors and if it's and try to do the research in the University of Melbourne. Okay, have you made a clear plan for your research project? Yes. Can you tell us briefly? For first, it's about the waste management system and also how to control not only the environmental factor but also the biological factor. And biological factor is not limited in the microbia but also the insects and also some animals that stay here and it's should be exiled from it like control birds and the other elves. Have you decided the place or the object of your research there? Is there any specific place or waste management company that you may visit? Arjun, would you like to repeat again? Okay. Regarding about your project plan, have you decided any specific place or company about waste management that you will choose for your object as in your research plan? In this research plan, I project in Piungan Garbage Station because it's in my hometown and I want to contribute in my hometown first before I contribute to the other city. Oh, you mean you will back to Indonesia during your study to pursue your research? If it's possible to do in Indonesia, I will back to Indonesia. But if it's not, I will take the precedence in Australia. Yeah, that's why I'm asking, is there any specific company or places in Australia, I mean, that you will choose? Oh, no, there is no Not yet. specific. Not yet, right? Okay, I think it's possible for you to do it there since you want to learn something new there and you may adapt it here in Indonesia, right? Right. Okay. Have you researched about any possibility lecture or professor in University of Melbourne that may guide you? Yes, but it's Dr. Gergil Garrett. It's about the mapping volunteer varroa controls to effort to better understanding threats to native species. But I think it's just the precedence for controlling the organism or wildlife management or surround the garbage station. Okay. Have you enrolled yourself to those 3 universities? I'm still in process, sir. So you haven't enrolled yourself. Yeah. Okay. Do you think you are eligible for this, like say UniMelt? Have you met all the requirements? Yes, I already fulfill all the requirements from the IELTS because my overall band score is 6.5 and for the other band score is more than 6 Okay, or so minimum 6. so its writing skills is not 7. Yes, it's 6.5. Okay, and you have met those band skills. Yeah, it's already fulfilled for my major band skill.
Okay, so when you will apply yourself? I will enroll in this month because the enrollment will be closed on October. Yeah, it's already September, so it means you have to make sure us that you are able to do that before you are given the scholarship. Okay, let's say you already given the opportunity to study there and you have graduated 2 years later. 2 years, right? Your duration time is 2 years, right? Yeah, correct. That's 2 years. And then can you tell us what are your plans after that? My plans after that, I will become back in Indonesia and become the researcher. I plan that it's in BRIN, and then after that, I will collect and gather several experience when I do the research in BRIN. And then if it's possible, I can also attending several forums to share my knowledge and my research to the other. Okay, is there any specific position you may mention in BRIN and where? I mean, branch, what branch and where is the branch that you want to pursue? Because BRIN has some offices, right, in Indonesia. Can you tell us briefly and specifically? And it's in environment and also sustainable technology. It's from the organisasi Badan Hayati dan juga lingkungan. But I don't know about the exact location of this place. Okay. Have you met the requirements? Will you met the requirements to join BRIN? If I'm graduated from master degree, it's already required. It's already fulfilled the requirement because I already checked about the staff background. They have staff from undergraduate, graduate schools, and also PhD. Okay. Have you known that when is the last time for BRIN to open the requirement or something like that? Oh, I just see that the enrollment is happened on December of 2022 until January Any help or 2023, and I don't know about the next future. award? It will be open or not. Okay. What is your next plan? I mean, like midterm and long-term plans besides joining BRIN? I want to make and collaborate with the community in Piungan, because as we know that we want to solve about the waste management, about the waste problems, and it needs not only biology but also the social, because we have to I have to coordinate to many people, not only to determine about the waste, but also I have to pursue them to monitoring about the animals around it, and also about the pest controlling system surround the garbage station. Okay. Is there anything you want to achieve like 10 years later? And then in 10 years later, after that, I want to elaborate with the Baik, other Kak, tolong di people mute, Mbak, itu. engineering. Bentar, Mbak. Baik, Kak, tolong di mute yang open mic jadi nggak ganggu. Oke, boleh diulang, Mbak, tadi. Like, what is your plans like 10 years or what will you see on yourself 10 years ahead? Okay, thank you. After doing the research and also utilize the community surround the garbage station and Piungan, I want to for them to do the entrepreneurship
or maybe they can also, I mean, like it's not transforming the plastic waste become the craftings, but it can be more useful about the plastic brick, because I already know in Indonesia also make this kind of materials as the substitution for our bricks right now, like the red clay or the Hebel one, but we can use also for the plastic. It may be elaborate with the other measures too. So you mean you will build social entrepreneurship there? Yeah, all right. But I have to elaborate with the existing community. I'm not building my own community. Okay. So there is a current social organization there that you will join. Yeah, yeah. It's called about Ngayogyakarta Makaryo. It's they gather about some people who gathering about the plastic waste here, and then they also um have data have a data for the people who gather the plastic and then how to transform it, and also they also try also open for the other who want to do the research there. And I think it's a good thing to collaborate with them. Oke. Em, saya akan bertanya berkaitan dengan hal-hal personal ya. Em, bisa diceritakan kekurangan Mbak yang mudah lupa dan perfeksionis ini tuh momen apa yang pernah Mbak alami berkaitan dengan masalah ini atau kekurangan ini? Terima kasih. Untuk yang perfeksionis itu sendiri, itu sering saya alami ketika saya mengerjakan tugas ataupun ketika saya melakukan skripsi. Di situ saya mencari kayak metodenya tuh sudah benar atau belum, kemudian kayak hasilnya juga. Jadi ketika hasilnya di situ udah apa ya istilahnya kurang begitu baik, saya harus mencarinya sampai benar-benar bagus. Karena di sini saya penelitian mengenai endoparasit pada rusa, yang mana di situ sampelnya sampel feses, dan saya dalam jangka waktu yang sudah diberikan sama dosen saya di situ tidak ditemukan. Jadi saya memodifikasi perihal percobaan tersebut sampai pada akhirnya saya menemukan adanya telur cacing yang ada di percobaan tersebut. Oke. Lalu mengonsulkan. Oke. Bisa diceritakan kesulitan apa yang Mbak alami ketika berkuliah? Karena Mbak ini sebenarnya belum begitu lama ya lulusnya. Iya, baru 1 tahun terakhir. Oke. Bisa diceritakan tantangan atau kesulitan apa yang Mbak hadapi ketika kuliah dan bagaimana Mbak menghadapinya? Baik, terima kasih. Jadi ketika saya mengambil data skripsi, ketika itu sedang pandemi juga. Jadi di situ saya harus mencoba untuk berdamai dengan regulasi, karena di situ ada pembatasan mengenai harus ke lab dan juga ke lapangan. Dan di situ saya harus bekerja sendiri juga, karena penelitian itu tidak berkelompok juga. Jadi memang harus benar-benar apa ya istilahnya megang kendali dari awal sampai akhir, karena ada beberapa yang dalam satu proyek penelitian itu ditangani juga oleh 3 orang tapi dibedakan variabelnya gitu sih. Yang saya merasa kayak saya harus berjuang sendiri karena ini adalah skripsi yang saya lakukan, jadi nggak ada orang yang membantu di situ. Berarti berkaitan dengan skripsi ya. Em, apa manfaat dari skripsi Mbak itu dan keilmuannya seperti apa? Apakah masih Mbak gunakan setelah lulus? Untuk keilmuan tersebut di endoparasit dan berkaitan dengan parasit itu sendiri sebenarnya berkaitan juga dengan studi S2 yang saya inginkan di University of Melbourne, karena di situ ada berkaitan dengan parasit juga. Jadi selain saya meneliti mengenai cacing yang berada di situ, tetapi ada juga mengenai ektoparasit atau lebih sering dikenal sebagai serangga vektor. Di situ ada nyamuk dan juga lalat.
Dan eh, menurut saya itu tuh selalu ada, dan mereka itu sifatnya adalah spreading the disease, jadi menyebarkan penyakit. Jadi perlu tetap adanya kontrol di masyarakat itu sendiri, entah dengan cara membedakan insektisida atau istilahnya kontrol berkala mengenai hewan-hewan tersebut. Oke, nice. Satu lagi mungkin bisa diceritakan kesalahan apa yang pernah Mbak lakukan entah selama kuliah atau selama bekerja yang menjadi em, momen yang selalu Mbak ingat. Momen yang menurut sangat saya tidak ingin sampai ulangi lagi, karena saat itu saya menjadi asisten, saat itu dan bahkan sekarang itu saya menjadi asisten penelitian. Saat masih awal, saya berpikir bahwa eh, mengenai scoring penelitian di situ saya masih bisa berdiskusi mengenai referensi atau sumber yang bisa digunakan untuk dilakukan scoring juga kepada dokter yang di sini dari patologi anatomi mengenai scoring terkait dengan kanker kolorektal itu sendiri. Tetapi ternyata begitu saya sudah bertemu beliau, beliau malah menanyakan mengenai referensinya apa kepada saya. Sedangkan ketika itu saya posisinya diperintahkan untuk hanya memberikan sampel kontrolnya saja. Jadi di situ saya belajar banyak bahwa oh ternyata saya harus belajar lebih lagi mengenai scoringnya, mengenai kayak perbesarannya berapa dan segala macamnya. Karena itu tidak serta-merta dokternya itu tahu, karena beliau pun juga menangani banyak sekali sampel-sampel yang jenis dan scoringnya itu berbeda-beda, tidak hanya dengan penelitian yang saya berikan kepada beliau gitu. Oke. Ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir saya ya, Mbak. Dari sekian banyak kandidat yang daftar di jalur reguler itu selalu dengan jumlah peminat tertinggi dan kompetisi tersulit gitu. Kemudian passing grade tertinggi juga dari jalur-jalur yang lain. Apa yang eh, Mbak bisa sampaikan ke kami bahwa kami harus memilih Mbak dari belasan ribu orang yang mendaftar tahun ini? Baik, terima kasih. Saya yakin bisa membawa perubahan untuk Indonesia karena saya sudah memiliki fondasi riset untuk S2-nya juga, dan saya berniat untuk berkolaborasi dengan orang-orang yang berada di sekitar TPA juga, dan membuat waste management yang berada di Indonesia itu menjadi lebih baik lagi berdasarkan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Oke. Itu adalah akhir dari interview kita hari ini ya, Mbak. Silahkan menunggu, semoga sesuai dengan apa yang Mbak harapkan. Karena tugas interview hanyalah memberikan skor dan rekomendasi kepada LPDP dan keputusan akhir ada pada LPDP. Terima kasih, boleh meninggalkan room. Oke. Terima kasih. Oke, karena dia Safira, boleh open kamera. Spotlight juga aja, Mbak. Mm-mm. Oke. Nah, aku mau spotlight dulu. Dah. Nice. Mungkin sama dari Mbak Nadia. Mbak Nadia, bagaimana perasaannya? Adakah sisi-sisi yang Mbak rasa tadi masih lemah gitu dan menjadi evaluasi? Ya Kak, tadi kaget aja itu sama yang pas tanya harga. Soalnya emang nggak pernah dijual kan, jadi sempet ada mikir, aduh gimana gitu. Cuman mungkin kalau harga itu adanya harga beras jagung kali Kak, ada kalau kayak gitu. Cuman kalau jagungnya aku belum pernah tahu sih dijual langsungnya gitu. Ya nggak apa-apa, harusnya tadi itu disebut aja. Karena kita tuh pengen tahu pengetahuan Mbak gitu. Even though di desa itu tidak dijual, atau memang betul jadi konsumsi aja, mungkin referensinya bisa dari pasar, harga itu nggak apa-apa gitu. Nah, saya tadi kayak agak meragukan apa betul tidak dijual sama sekali gitu. Iya Kak, emang nggak dijual sih kalau di desa aku. Jadi Oke, taninya itu kan emang tanamannya tuh nggak banyak, bukan nggak banyak sih maksudnya, ya itu hasilnya tuh nggak banyak gitu Kak. Emang banyak rusaknya, banyak karena adanya adanya gulma tadi itu juga. Terus memupuknya juga kan nggak sesuai dosis sebenarnya para petani itu.
Menurut saya Mbak ini justru kayak hati-hati gitu. Karena setelah sebenarnya Mbak itu overall tuh udah bagus. Saya melihat sudah siap setelah untuk interview. Tapi ketika Mbak malah mention itu tidak dijual gitu, tidak ada di sisi nilai ekonomisnya. Jadi urgensi untuk meneliti permasalahan itu jadi mengurangi gitu loh. Berarti kalau cuman produksi buat makanan, menurut saya nggak perlu sampai sejauh itu gitu diteliti. Maksudnya ya sekedar tanam-tanam aja kan yang penting buat makan doang gitu, bukan yang pengen dikomersilkan sehingga mendapatkan profit dari situ buat kehidupan, impact kehidupan buat kehidupan petaninya gitu. Saya jadi meragukan itu gitu. Coba kayak difikirkan lagi gitu kalau ditanya seperti itu gitu. Apakah betul benar yang totally itu hanya berarti kan skala kecil gitu kayak tanam-tanam aja kan gitu buat buat makan gitu. Nah, takutnya jadi kayak urgensinya jadi berkurang gitu. Karena itu tidak skalanya tidak besar, tidak ada apa kebutuhan warga untuk produksi itu lebih banyak ya sekedarnya aja gitu. Nah, jadi takutnya ke arah situ gitu loh diragukannya. Makanya saya tadi tanya lagi apa betul tidak benar-benar tidak dikomersilkan dan hanya sekedar itu. Nah, kok saya jadi kelupaan tadi. Berarti kan nggak begitu urgent dong kalau cuma buat makan-makan aja gitu. Nah, jadi coba dipikirkan lagi gitu ya. Eh, Kak Dani, gimana kalau misalnya gini, jadi sebenarnya urgensi yang saya pengen angkat itu kan tentang ketahanan pangannya itu, Kak. Jadi bukan ke arah, Oh, bukan sebenarnya peningkatan produksinya itu bukan ke arah finansial secara ekonomi, ke ekonomi, meningkatkan ekonomi petani, tetapi ke arah ketahanan pangan, pangan. nah, kemandirian ketahanan pangan desa itu sendiri gitu. Jadi kan walaupun jagung ini jadi tanaman pokok, tapi jagung ini masih rendah gitu. Jadi akhirnya si petani ini kan kebetulan di desa saya ini nggak ada padi, Kak. Jadi padi Nah, itu, kalau padi kan beli beras, sedangkan di situ ya seperti yang tadi aku bilang, eh, pekerjaan lainnya itu memang bukan pekerjaan yang subtle gitu, pekerjaan yang anggaplah serabutan. Jadi memang petani itu butuh banget buat ada si jagung ini gitu, oke oke. untuk jagung ini. Nah, ketahanan pangan itu berhubungan langsung dengan kebijakan Kementerian Pertanian tahun 2021. Ini ada di Juklak, budidaya tanaman jagung sebagai pangan lokal, di mana di kebijakannya itu mengatakan bahwa Kementerian Pertanian akan menggiatkan tanaman lokal khususnya jagung untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Jadi aku ambil topik itu juga untuk menyokong dari kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Pertanian tahun 2021. Gimana Kak Eh, Dani? mungkin berarti ketika kamu ditanyain tadi bisa counternya ini gitu. Bisa gimana Kak Mane? Counternya ya ini berarti kalau Mbak ditanya ke arah situ gitu loh. Kalau Oh gitu. diragukan gitu kebutuhannya berarti dari awal pun berarti Mbak fokus ke ini ya, highlight betul tentang ketahanan pangannya gitu. Jangan sampai diarahin ke, karena sebagian besar mock up kemarin tuh ada Kementan, kemarin tuh beberapa teman itu semua itu ngarahnya ke produksi-produksi gitu. Dan saya baru ini nemuin yang bukan arahnya ke profit produksi buat petani, tapi untuk ketahanan pangan gitu. That's why saya nggak begitu aware dengan ke arah sana gitu ternyata fokusnya. Coba di highlight betul ke arah situ gitu. Kemudian ketika diragukan berarti kebutuhan Mbak untuk jagung ini apa gitu. Nah, baru kaitin ke sana. Kaitin dulu, jangan langsung ke regulasi. Kalau menurut saya itu akan sangat serius bahas. Jadi coba kaitin dulu ke keadaan di masyarakat itu. Bapak bahwa betul memang tidak dikomersilkan. Produksi ini hanya untuk pangan warga sehari-hari karena di lokasi ini mungkin bisa terpencilkah, kemudian memang tidak memproduksi makanan pokok lain seperti padi gitu. Jadi fokus saya adalah untuk menjaga ketahanan pangan di sana. Baru ditambahin lagi regulasinya dan ini juga bersinggungan atau inline dengan regulasi dari kementerian bla 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 bahwa nah bisa ke arah situ tadi. Jadi kayak jangan bingung kalau diragukan ke arah sana gitu ya. Itu misalnya udah ketemu sih jawabannya gitu. Oke. Jadi mungkin kurang highlight tentang Iya, ketahanan pangan. ketahanan pangan gitu. Jadi saya tuh nangkepnya kayak produksi jagung gitu loh yang saya tangkap gitu loh untuk dikomersilkan gitu. Itu ya. Sebenarnya overall Mbak ini udah bagus, speed oke, pemahaman sudah dalam gitu. Kemudian kesiapan studi juga sudah oke. Belum oke banget karena belum daftar ya. Jadi kayak eh, masih diragukan gitu.
rencana studinya gitu, karena belum daftar dan belum terdaftar gitu. Jadi coba diyakinkan gitu dengan jawaban yang lebih meyakinkan, dengan alasan studi kenapa belum daftar tadi ya oke lah, masih acceptable gitu. Kemudian kenapa memilih UGM? Oke. Kemudian kaitan program studi dan masalah yang diangkat juga berarti di-highlight lagi tentang ketahanan pangan. Ya, itu sebenarnya udah menjawab gitu. Masalahnya kan berkaitan dengan produksi tanaman jagung, kemudian kaitannya sama gulma ya kan. Kemudian rencananya mau teknologi yang mau apakah ini tadi saya tuh mau tanya tapi lupa, apakah tumpang sari itu masih tergolong teknologi dengan Mbak kan tadi maksudnya tumpang sari dengan kacang kan gitu. Apakah itu masih termasuk updated teknologi atau memang sudah umum terjadi di lingkungan pertanian di daerah lain? Ya. Kalau tumbang sari sebenarnya udah banyak sih Kak yang lakuin. Cuman eh, saya ngambil itu dari salah satu jurnal yang pernah saya baca keluaran tahun 2021 tentang sama tumpang sari jagung dan kacang tanah cuman di dataran tinggi. Sedangkan saya akan mengambilnya di dataran rendah. Soalnya kan Pamekasan, Madura ini kan di dataran rendah. Jadi kalau eh, hasil penelitian di dataran tinggi pasti banyak faktor-faktor suhu cuaca itu yang nggak sesuai gitu Kak. Mungkin itu bisa di-highlight betul waktu untuk rencana tesis itu kan jadi rencana tesis kan itu Ya. bisa lah di iniin. Tapi untuk rencana jangka panjang tadi tuh Mbak mention itu lagi gitu, teknologi apa yang ingin Mbak bawa itu sebenarnya itu lagi coba di update gitu loh. Kayaknya untuk 5 tahun ke depan adalah pasti hal yang ingin Mbak lakukan gitu di luar dari situ kan gitu. Jadi kalau bisa jangan sama lagi dengan rencana tesisnya gitu. Kalau bisa sesuatu hal yang baru, entah itu beneran teknologi. That's why saya tanya tadi kan, pilih mana Mbak duluan, teknologi apa sumber dayanya dulu gitu. Nah, jadi kan saya tanya lagi teknologi seperti apa yang mau Mbak bawa, coba balik lagi ke situ, coba diberikan sesuatu yang baru gitu. Ada nggak sih teknologi updated baru? Saya juga lupa ngaitin ke negara-negara lain kayak Cina yang negara pertaniannya sangat maju kayak gitu-gitu. Mungkin Mbak bisa baca-baca, ada nggak sih yang cocok di Indonesia teknologi yang bisa Mbak itu jadi kan kesannya visioner gitu loh, sesuatu Mbak itu sudah pemahamannya luas gitu, jadi nggak skupnya ini tanggung gitu, soalnya udah bagus gitu. Kemudian Sebentar eh mau ngelanjutin ini dulu bentar ya. Ini kan oke. tadi kan kalau di kelompok tani itu kan fokusnya akan ke tanaman pangan. Hmm, Sedangkan kalau di yang komunitas wanita tani kan fokusnya akan ke tanaman eh, produksi. tanaman rumah tangga sehari-hari. Nanti Oh, seperti kayak cabai sayur gitu-gitu ya. ya, cabai sayur gitu-gitu. Nah, nanti teknologi update ini apakah teknologi yang kalau misalnya teknologi update ini kan misalnya seperti tanaman vertikultur atau ya pokoknya yang modern-modern kayak gitu kan Hmm, itu bisa dilakukan di tanaman semusim kayak sayur atau apalagi kalau di desa mungkin tanaman kayak vertikultur itu bukan hal yang biasa kan, baru. hal yang baru gitu kalau di desa. Nah, apakah itu bisa aku sebutin gitu Kak? Tapi kan itu nggak bisa untuk tanaman pangan, cuman bisa buat tanaman sayur kayak selada, bayam. Oh, ya Nah, nggak apa-apa. Kalau ketika kamu ditanya ada nggak sih kebaruan yang pengen Mbak lakukan nanti di rencana studi, bagus justru kalau bisa dikaitin ke program yang akan dibentuk kan mau jadi sustain gitu loh kelompok tani yang perempuan tuh jadi kelihatan sustain gitu kalau Mbak bisa kaitin ke sana gitu karena saya dulu pernah ke Filipina ya di Filipina tuh bahkan jagung itu Mbak ada banyak macam warnanya gitu di sana itu jadi kayaknya di Indonesia udah ada sih yang jagung ungu kemudian jagung kan di sana tuh lebih maju gitu, jagungnya gitu saya beberapa kali makan jagung rebus di sana tuh beda-beda coba bisa ke arah situ juga gitu dan kalau bisa kaitin ke impact-nya entah itu ke gizi, kenaikan kualitas gizinya, misalnya tanaman itu yang punya gizinya lebih tinggi misalnya, atau karena memang nggak dijual berarti ya kaitannya ke gizi dong untuk kebutuhan ini ya. Berarti mungkin ke arah situ carilah kebaruan tanaman atau proyek tanaman yang menaikkan nilai gizi untuk warga di sana. Itu menurut saya bisa ke arah situ sih. Yang kalau ditanya gitu ya. Jadi Mbak udah siap gitu loh dengan apa rencana yang ini gitu ya. Untuk daftar sebenarnya Mbak ini sudah menguasai ya. Syaratnya sudah bisa dijajarkan dengan dipaparkan dengan jelas. TPA oke gitu. Paling ya hati-hati di TPA gitu, karena skornya agak mepet yaitu 150 kan. iya, iya. Ya, jadi kayak misalnya dibuktikan
misalnya sekarang saya lagi les gitu, nggak apa-apa, bilang aja kan lagi Atau persiapan untuk ini. bisa nggak Kak kalau misalnya kayak gini, saya sebenarnya dari jawaban kalau misalnya yakin nggak TPA-nya itu, Ah, dan saya belajar, saya juga belajar dari pengalaman-pengalaman saya sebelumnya. Kebetulan aku pernah ikut tes SBMPTN kan, ikut tes SBMPTN, pernah ikut TPA Bappenas juga, pernah 3 nah, kali tes CPNS juga, sama yang terakhir tes bakat sekolah gitu. Jadi plastik LPDP. Yang apa kaitin ke pengalaman itu juga, maksudnya meyakinkan gitu loh, bahwa saya cukup familiar intinya dengan soal-soal TPA-nya, insya Allah lulus. Dan ditambah lagi usahanya kalau bisa ya bilang aja lagi persiapan les kah, atau dengan privat kah, dengan teman atau dengan siapa, itu nggak apa-apa juga. Pengetahuan tentang kuliah, oke, betul. Nah, ini yang saya maksud ke teman-teman ya, ketika ditanya living allowance LPDP harus tahu. Jangan sampai ngasal nebak ya. Misalnya tadi saya nggak tanya sih Mbak Neta di Melbourne tuh dapat berapa living allowance-nya biaya kuliah, tadi saya nggak tanya ya. Karena kalau bisa harus download bookletnya dari website, kemudian dipelajari betul-betul daerah Mbak itu dapatnya berapa living allowance-nya, biaya apa aja yang diberikan oleh LPDP, itu harus tahu gitu kan. Karena ada yang iseng nanya ke situ gitu. Tapi untung Mbak Nadia udah tahu ya, tadi udah bisa meyakinkan itu. Di luar Jabodetabek 4,37 juta, 4,3 juta. Kalau di dalam Jabodetabek itu 4,7 kalau nggak salah yang terakhir. Betul ya. Kemudian alasan untuk S2 oke. Kemudian rencana kontribusi tadi udah cukup bagus menurut saya. Paling pas ditanya ada rencana karir nggak sih, jenjang karir gitu. Tadi tuh Mbak tuh bilang 10 sampai 15 tahun tuh menjadi ketua penyuluh tingkat kecamatan. Kabupaten. iya kecamatan, ya kecamatan. Kenapa nggak target aja kabupaten untuk 15 tahun ke depan? Kayaknya kalau cuma ngejar tingkat kecamatan 2 tahun juga bisa, setelah lulus langsung dapat promosi. Saya yakin kalau lulus LPDP Oke, iya Kak. agak nggak apa-apa, agak ada sisi vision, karena kontribusi Mbak udah cukup luas. Maksud saya nggak bertanya berkaitan dengan kontribusi karena menurut saya impact-nya sudah cukup kuat gitu ke masyarakat. Tinggal dikuatin aja teknis-teknis kecil. Kalau ditanya mekanismenya gimana Mbak, nggak ada resource apa aja, seberapa dekat Mbak dengan warga, misalnya sebegitu-begitu juga harus dipahami gitu kalau ditanya. Paling ya itu, kalau ada rencana karir ya nggak apa-apa, sekali-sekali target sesuatu misalnya di kabupaten gitu dalam 10. Karena kalau 15 tahun Mbak mention 15 tahun cuma jadi koordinator kecamatan, kayaknya kelamaan gitu cuman jadi kecamatan. Kalau sekalian aja gitu kabupaten kayak, atau join di ini provinsi misalnya gitu. Itu Aduh, menurut saya ini. nggak pede Kak. Kalau udah yakin lah, kalau kamu udah lulus LPDP pasti promosinya bagus. Amin. Oke, kemudian integritas LPDP itu juga dipahami ya Mbak Neta juga. Saya tadi nggak sempat tanya ya, integritas kan ada 5 nilai LPDP, dipahami betul-betul satu-satunya apa gitu. Cari momen yang sudah Mbak lakukan. Kalau ditanya Mbak, tadi kan teman integritas, bisa jadi saya tanya sinergi, bisa jadi saya tanya apa gitu, sempurnaan dan lain-lain. Coba di setiap setiap nilai itu pilih, ingat-ingat lagi momen apa yang bisa diceritakan gitu untuk membuktikan nilai itu gitu ya. Kemudian eh, alasan memilih Mbak. Nah, ini yang saya agak highlight ya. Alasan kenapa sih harus saya dipilih saya, itu menurut saya kata kuncinya tuh harus ini. Kalau tadi kan Mbak tuh cukupnya bilang bahwa saya punya kompetensi, cita-cita, kompetensi diri untuk ini ya, menjadi penyuluh petani pangan gitulah intinya gitu. Menurut saya itu masih belum begitu powerful gitu. Karena kontribusi Mbak itu sudah tergambarkan dengan baik ya. Saya coba di skopnya tuh jangan kecil lagi gitu. Itu langsung ke nasional gitu. Kebutuhan eh, SDM Mbak ini di program nasional itu seperti apa gitu. Ada di mana Mbak dan apa posisi penting yang akan Mbak ambil setelah diberikan LPDP itu. Coba bahasannya itu lebih luas gitu loh, di visioner gitu, lebih jangka panjang gitu. Kenapa sih ASN di Pamekasan sebagai seorang penyuluh petani ini harus diberikan beasiswa sekarang gitu? Karena apa misalnya? Karena ternyata ada program nasional yang Indonesia sedang kejar di bidang saya ini gitu. Mbak harus kaitannya ke sana gitu. Mbak harus bisa wawasannya ke sana gitu. Ketika Mbak bisa menghubungkan bahwa betul Indonesia membutuhkan saya, membutuhkan sumber daya eh, yang bersinggungan langsung dengan pertanian, kemudian programnya seperti apa, tujuan programnya apa, tujuan nasional apa, entah visi Indonesia, entah apa, harus dikaitin ke sana gitu. Jadi kalau kayak sebatas tadi itu menurut saya ya masih normatif aja gitu. Semua orang juga yang sampai di babak ini juga pasti begitu gitu. Jadi kurang nanggung gitu jadinya. Padahal udah bagus kontribusinya, tapi kayak kurang
meaningful dan powerful gitu di ending. Harusnya betul-betul bisa menyita perhatian interviewer gitu ketika diberikan kesempatan memberikan alasan kenapa sih saya harus dipilih gitu. Ya kan, jadi Mbak bisa bayangkan lah jawaban tadi kan sebenarnya masih ini kan, masih skopnya ini gitu kecil gitu. Nah itu mungkin saran dari saya untuk diimprove gitu, untuk menyiapkan jawaban ketika diberikan kesempatan. Kenapa sih Mbak harus kami pilih? Kan banyak betul ya cara bertanya, intinya itu, tapi kenapa harus saya milih saya gitu. Jadi skopnya kalau bisa ditarik lebih luas dengan tujuan atau target Indonesia itu apa dan apa peran Mbak di sana, apa yang Mbak bisa lakukan di target tersebut. Mungkin hubungannya sama ini ya Kak ya. Sekarang kan pasti Indonesia lagi penggiatan ketahanan pangan itu, balik lagi ke Ya, Pajale itu. Mungkin eh, aku bisa nge ke apa arah sana. ke arah sana gitu kali ya. Iya, karena saya yakin betul yang duduk di depan Mbak nanti itu benar-benar apa namanya ya, praktisi-praktisi yang paham betul gitu tujuan-tujuan Indonesia, apa sih yang kita lagi update, yang lagi dikejar dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. Coba coba dicari tahu sekarang. Masih tanggal berapa sih interview? 14 Kak. 14 September. Iya, Ya, masih cukup lah. Masih bisa gitu 2 minggu lagi untuk bersiap menyiapkan jawaban-jawaban ini. Karena secara knowledge Mbak sudah cukup paham, paling kayak teknis-teknis hal-hal yang tak terduga tadi kayak harga-harga itu tuh kelihatan betul Mbak itu berputar-putar jawabnya. Padahal saya cuma nanya harga tapi kemana-mana gitu. iya betul. Itu jadi coba ditebak-tebak gitu loh. Apa sih yang ini gitu, yang lagi dekat dengan saya jangan sampai saya nggak tahu gitu loh. Sayang udah bagus tapi kok hal-hal kecil begitu. Lah Mbak penyuluh petani nggak tahu harga jagung di pasar gitu kayak itu sayang betul gitu tadi akhirnya kelihatan betul kayak kagok gitu. Aduh, apa nih coba gitu ya. Itu sih saran dari saya. Nanti mungkin pertanyaan terakhir aja. Ini saya lanjut ke Mbak Neta dulu ya. Makasih ada nih. Kalau ada pertanyaan dicatat dulu aja. Oke, Mbak Neta, menurut saya sebenarnya alasan Mbak untuk S2 tuh bagus gitu. Mbak sudah tahu kaitannya aktivitas sekarang tuh bisa ngaitin ke kebutuhan S2. Cuma karena Mbak tadi tuh karena saya highlight ya ketika ditanya versi bahasa Inggris tuh kelihatan gitu loh ininya gitu. eh apa bata-bata gitu dalam menjawab. Akhirnya poin-poinnya juga kurang strong, kurang dapat gitu. Coba Mbak siapkan jawaban-jawaban tadi dalam versi bahasa Inggris yang lebih rapih gitu. Di dibikin di Excel gitu poin-poin apa yang akan saya sampaikan kalau tadi ditanya lagi gitu loh. Sebenarnya pertanyaan itu pasti nggak akan jauh-jauh dari situ gitu. Ya, itu itulah kenapa Australia. Tadi nggak jawab gitu. Pas tanya saya kenapa Australia, kenapa harus Melbourne. Terus saya Mbak jawab dulu kenapa Australia. Apa sih spesialnya tadi nggak kalau Mbak langsung pengen ke waste management, coba arahin ke sana. Apa spesialnya waste management di Australia? Sehingga tertarik ke sana. Nah, baru cari kampusnya. Oh, ternyata waste management itu ada di Melbourne. Ada company ini, Pak, bla 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 bla. Dan ternyata itu ada di kota Melbourne. Dan digali lagi di Melbourne itu Unimap ini apa programnya. Itu tuh saya nggak dapat begitu. Nggak begitu kuat tadi penjelasannya gitu. Belum begitu kuat gitu. Kenapa Australia, kenapa harus ini gitu. Kemudian tadi Mbak bilang kenapa nggak di Jerman juga. Karena ada barrier bahasa Jerman ya. Oke sih, boleh lah itu untuk dijadikan alasan gitu. Tapi eh, sara- sarannya adalah harus menguatkan. Berarti di Australia itu bagusnya apa gitu. Karena saya nggak dapat tadi gitu. Saya cuma fokus ke Melbourne-nya aja. Tapi di Australia ada apa gitu. Sedangkan penelitian Mbak itu ternyata mau balik lagi ke Indonesia. Saya nggak meyakini ya penelitian itu bisa bolak-balik ke Indonesia atau gimana. Coba difikirkan matang-matang. Kalau memang ada di Australia, kenapa harus harus ke sana gitu? Dan coba pilih pilih penelitian yang kamu lakukan di sana, nggak menyulitkan kamu untuk balik-balik Indonesia, tapi itu adaptable untuk Indonesia juga gitu loh. Nah, coba dicari gitu di mana. That's why saya tanya betul kan tadi company apa atau tempat apa yang ingin Mbak tuju, tapi udah disebutin kan tadi. Cuman spesial tempat itu kenapa mungkin lebih dikuatkan lagi. Kemudian research, ya oke. Kemudian alasan profesor sudah ya udah bisa menjawab. Kemudian paling ya tadi rencana kontribusi ya ketika kamu mau ke BRIN itu coba lebih dispesifikin lagi. BRIN itu kan ada beberapa kantor ya kan pusatnya ada beberapa. Kemudian coba dicari mau di mana, spesifiknya apa, requirement ke sana itu apa, itu pasti digali gitu. Seberapa paham Mbak tentang itu. That's why saya tanya kapan terakhir rekrutmennya atau bukan
lowongannya di sana. Kemudian ada backup nggak kalau nggak bisa masuk ke BRIN, tadi saya nggak sempat tanya ya, coba disiapkan juga gitu, jangan sampai Mbak nggak ada plan gitu loh ke BRIN terus batal, tapi giliran ditanya nggak kalau kalau fail masuk BRIN eh, apa gitu, berarti harus ada backup plan gitu kalau ditanya ke arah situ. Kemudian sustainable oke. Community tadi berarti Mbak sudah mungkin sudah sering ikut lihat mock up jadi kayak tahu ini ya arah pertanyaan saya apakah itu bikin baru atau bukan. Kalau bukan apa di mana ya itu udah bisa lah. Ini dikuatkan lagi seberapa ini. Kadang-kadang kita tuh asal nyebut organisasi atau campaign atau kelompok-kelompok tapi kita nggak bisa menjual seberapa worthy dari kelompok itu loh. Seberapa powerful sih pergerakan mereka atau program mereka gitu. Seberapa luas sih dampak yang sudah mereka ciptakan. Jadi nggak sekedar asal pilih organisasi gitu loh. Dibuktikan juga, diceritakan juga sejauh mana sih pencapaian organisasi yang Mbak mau. Kalau nggak worthy, ternyata pas dicek ada sosmednya nggak Mbak? Misalnya, ada pas dicek nggak ada followernya, mesti cuma 50. Itu bisa langsung diremehin gitu kayak ini mah masih kecil Mbak berarti gitu ininya impactnya belum begitu besar. Takutnya gitu gitu. Ketika orang-orang yang memilih-milih untuk join atau membangun organisasi itu pasti ke arah situ gitu. Dilemahkannya dikonfrontirnya ke arah situ gitu loh. Nah, Mbak harus siap dong dengan menjelaskan organisasi yang Mbak pilih itu di Jogja itu apa kan tadi. Tunjukkan gitu seberapa luas perannya mereka atau seberapa besar dampak mereka gitu. Kemudian saya tanya tadi tentang skripsi bagus sudah bisa menjelaskan itu karena Mbak kan fresh graduate ya artinya masih pengalamannya belum begitu banyak, berarti digalinya pasti ke arah skripsi, ke arah itu. Ya, menurut saya lebih bisa tadi menjelaskan kaitannya skripsi, pekerjaan sekarang, kemudian rencana tesisnya masih berdekatan juga, itu bagus, bisa inline gitu. Kalau bisa lah disimpan template-nya untuk jawaban kalau ditanya lagi kayak gitu. Kemudian alasan memilih Mbak, nah ini juga masih ngawang-ngawang ya, masih normatif gitu, karena saya yakin saya bisa membawa dampak, membuat riset di TPA dengan waste management, ya intinya itu kan. Menurut saya sama ya saran saya kayak Mbak Nadia coba ya cari kata-kata yang lebih meaningful, yang lebih inspiratif gitu loh. Ketika sudah di ending, mereka tuh nggak mau lagi nanya yang technical banget gitu. Mereka pengen lihat sih seberapa Pak luas pemahaman Mbak, seberapa. Kalau saya akan tertarik betul kalau orang bisa menjelaskan, menunjukkan pemahaman dia luas, dia menggunakan bahasa-bahasa yang meaningful, powerful, kemudian inspiratif gitu loh. Bahwa saya ini penting untuk diberikan beasiswa tapi nggak ngotot gitu loh dengan nada yang tetap rendah hati gitu loh dengan ini gitu. Menurut saya Mbak untuk speed dan power bisa contoh Mbak Nadia udah pas gitu untuk tidak terlihat ngotot, tidak terlihat arogan tapi on point semuanya. Kalau Mbak Afraneta tuh kadang kayak lembat gitu loh. Terus matanya tuh mungkin karena kacamata juga dan bentuk mata juga jadi kelihatan nunduk kayak kelihatan baca jadinya tadi tuh. Kalau kalau Mbak jangan sampai keseringan nunduk nanti dikira baca. Coba mungkin teman-teman mungkin bisa lihat juga kan di layar saya tadi ngeliatnya kok kayak baca gitu loh, nunduk matanya tuh kayak kalau ke bawah tuh kelihatan lagi baca sesuatu gitu. Walaupun nggak tahu nggak atau tidaknya kan gitu. Jangan sampai karena ini kan online ya, jadi kita harus menjaga apa namanya just judgment dari interviewer gitu. Nggak boleh mengundang mengundang apa kecurigaan gitu. Kayak harus safe semuanya gitu. Terus juga pastikan tempat interview sama kalau menurut saya kamera Mbak Nadia ini agak burem ya. Menurut saya mungkin bisa diperhatikan lagi ketika teknis interview jangan sampai hal-hal kecil itu malah mengurangi nilai atau kesempurnaan interviewnya gitu. Dicari device yang bagus, kemudian tempat yang tenang. Saran dari saya ya, karena bahkan saya di hotel kemarin gitu, saking saya nggak mau diganggu sehari sebelumnya saya sudah sendirian di kamar hotel saya fokus kalau bisa ya usahanya ada juga gitu jangan sampai di kamar yang gampang orang keluar masuk atau jangan sekali-sekali di rumah tapi di ruang tamu dan ntar tuh ada yang gedor-gedor assalamualaikum segala macem gimana kan gitu mengganggu jangan sampai ada hal-hal kayak gitu dipikirkan betul-betul tempatnya jangan sampai pakai setting ya harus ada sumber wifi yang benar-benar stable karena ketika Mbak
tiba-tiba out dalam 10 menit, udah dianggap selesai interviewnya, ditungguin nggak balik-balik 10 menit, langsung dianggap selesai, akhirnya ya nggak maksimal gitu. Jangan sampai teknis-teknis kayak gitu. Pokoknya sehari sebelum, semalamnya itu benar-benar cek sound, Mbak. Buka Zoom, undang beberapa temen, coba tes suara, tes segala macam gitu. Eh, saya seperti itu gitu malamnya, benar-benar benar-benar device-nya dicek benar-benar gitu. Oh ini saya kira-kira pakai headset atau enggak ya? Perlu nggak? Headsetnya jelek atau ngeret-ngeret nggak usah dipakai gitu. Langsung pakai speaker laptop aja. Saya pakai speaker laptop aja kok gitu, nggak perlu pakai ini gitu. Karena ya tempatnya di hotel dan aman gitu, nggak rame gitu. Dan di weekday juga gitu, bukan weekend. Seperti itu dari saya. Ada yang mau ditanya dulu buat Mbak Nadia dan Mbak Neta? Kak, izin bertanya. Jadi sebenarnya tadi tuh saya tuh udah nyiapin backup plan-nya buat bekerja di misal kayak perusahaan yang menyediakan jasa kayak risk assessment ataupun pest control seperti itu. Tapi itu bukan perusahaan Profit. bukan perusahaan dalam negeri, tapi itu swasta gitu tuh boleh nggak ya jawabnya seperti itu? Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya diragukan, ditanya nih kalau bisa nggak masuk BRIN, oke Bapak Hmm. saya punya rencana lain juga backup plan ketika memang saya belum ada kesempatan masuk ke BRIN gitu ya. Bilang aja jangan sampai nggak masuk juga, jangan bilang aja belum belum ada kesempatan masuk. Yang positif-positif lah bahasa yang dipilih. Langsung sebutin Hmm. saya tertarik, langsung spesifik. Saya tertarik ke perusahaan ini Hmm. juga dan ternyata perusahaan ini bergerak di bidang ini dan ada kebutuhan untuk researcher di bidang risk management lah apalah gitu yang berkaitan dengan yang Mbak pelajari gitu nggak apa-apa langsung specifically ada di mana gitu dan setelah bisa juga diceritakan kalau waktunya agak terlalu panjang bisa juga diceritakan rekrutmennya seperti apa atau syarat apa yang sudah Mbak penuhi untuk masuk ke sana gitu itu boleh juga. Oh ya tadi itu pertanyaan Mbak tuh banyak yang overtime ya tapi saya nggak stop ya karena kayak takut mengganggu. Hmm. Itu tadi agak lama karena mungkin speednya agak lambat akhirnya agak lama dan over gitu kalau menurut saya coba agak ukur jawaban kita tuh idealnya tuh 1 menit sampai 1,5 menit dalam satu jawaban tuh itu udah lama loh bikin interview nunggu gitu jangan sampai kayak nggak kontrol gitu ada yang kalau kamu interviewernya cerewet di stop mungkin oke mbak saya mau tanya ini tapi kalau yang dia kayak ignore nggak pedulian gitu ya udah kita nggak tahu kita salah benar atau enggak ya oke aja gitu kan oke terima kasih oke jadi kita nggak tahu itu kita tuh salah apa benar apa kurang apa lebih gitu kan kalau yang cerewet dia pasti kayak otomatis oke, oke mbak saya mau tanya yang tadi kita pengen lebih dalam di situ itu menurut saya kan saya lebih seneng yang kayak gitu daripada saya yang nggak ada respon apa-apa gitu loh kayak iya iya aja taunya salah gitu lebih bahaya jadi jangan sampai membuat jawaban yang terlalu panjang durasinya poin kalau dia panjang sebutin dulu poin-poinnya Bapak oke ada 2 alasan Bapak yang mengharuskan saya S2 ke Australia yang pertama berkaitan dengan keilmuannya yang kedua berkaitan dengan pengalaman Australia dalam manajemen sampah. Nah, lalu dielaborasi dulu. Oke, Bapak, untuk Australia di Unimap, saya tertarik dengan knowledge-nya karena bla bla. Jadi, jadi langsung dari awal tuh interview itu langsung tahu gitu loh. Jawaban kita tuh apa, tinggal nunggu aja elaborasinya. Kan sampai kayak satu dulu, kira mereka udah mau nanya, ternyata nyambung lagi gitu, ada lagi gitu. Jangan sampai membuat interview itu nggak nyaman dalam jalannya interview gitu. Kemudian eh, Mbak Neta ini menurut saya agak kurang dalam membangun komunikasi gitu loh. TikTok dalam interview itu kan harus jalan. Namanya kan kita orang per orang. Kalau menurut saya kayak Mbak Nadia, jawaban-jawaban Mbak Nadia itu sudah cukup merespon dengan baik gitu loh. Ada komunikasi verbal yang betul-betul menunjukkan koneksi dengan saya gitu loh. Kayak Mbak Neta tuh tadi kesannya kayak cuma jawab-jawab aja gitu. Nggak ada, saya nggak dapet feeling ngobrol gitu loh. Nah, kalau orang-orang yang saya tahu, mereka tuh lebih senang interview-interview yang lolos-lolos tuh begitu. Mereka bisa menciptakan empati gitu loh kepada interviewernya. Coba pilihlah bahasa yang menarik, kemudian tunjukkan antusias dalam menjawab. Mbak Nadia kan sudah berusaha, oh ya baik Bapak, terima kasih gitu. Kayak ada loh ekspresi-ekspresi yang membuat kita tuh benar-benar engage gitu loh dengan komunikasinya. Gitu. Karena kalau cuma jawab-jawab doang itu kayak jadi seminar akhirnya nggak menarik. Takutnya kamu nggak dapet empati dari interviewer gitu. Karena ya namanya manusia kan mereka manusia gitu. Kalau mereka nggak tertarik bagi mereka, bisa jadi stop gitu langsung 20 menit selesai gitu. Ya kan, tapi kalau kita bisa komunikasinya jalan gitu loh, kayak dekat gitu sama mereka.
pilih bahasa-bahasa yang untuk pertanyaan yang personal, yang sederhana-sederhana tuh pilih bahasa yang sederhana juga. Jadi kayak ngobrol gitu, tapi dengan attitude yang tetap hormat gitu. Ada rasa kayak hormat dalam menjawab dan antusias dalam menjawab gitu. Baik Bapak, terima kasih pertanyaannya. Menurut saya kan ada intonasi-intonasi. Nah, kalau Mbak Neta tadi tuh agak flat gitu loh. Expressionnya juga flat, kemudian intonasinya flat, jadi kayak kurang kayak nggak niat gitu loh kesannya gitu. Munculnya jadi kayak gitu. Ya coba dilatih lagi, dilihat di kaca gitu. Gimana sih cara jawab yang lebih ekspresif dan lebih ada feeling gitu loh ke interview gitu. Baik, terima kasih Kak. Ada dia yang bertanya? Dan ini mungkin aku mau tanya, lebih ke saran aja sih Kak. Kebetulan aku pengen minta saran Kak Dani. Aku kebetulan jam 8 nih Kak interviewnya. Jadi kan Beruntung kamu jam 8. masih sangat fresh gitu. Yes. Terus kira-kira apa sarannya gitu? Kan temanku tuh ada bilang ada kemungkinan lebih dibantai, kasarnya kemungkinan dibantai lebih besar gitu. Sarannya dari Kak Dani gimana tuh? Aku jam Oke. Saya juga jam 8, Mbak. Saya seneng gitu karena kayak mereka masih seger ya, belum bete-betean, masih energy full. Saya malah seneng gitu. Bagus, manfaatin aja. Menurut saya Mbak tadi tuh cukup tenang gitu. Itu yang kekuatan Mbak tadi tuh bisa mengontrol emosi gitu. Walaupun ada kaget tapi kayak masih bisa gitu berpikir gitu dengan jernih. Itu kekuatan Mbak. Jadi kalau dikonfrontir nanti ada pertanyaan yang lebih menekan gitu loh, yang meragukan, tetap berusaha kayak tadi aja. Speed jawaban, yakin gitu, dan percaya diri aja gitu dengan jawaban. Kalau kita nggak tahu, jangan ngada-ngada gitu. Bilang benar-benar, baik Bapak, saya akan maksudnya gini, baik Bapak, ini akan menjadi catatan penting bagi saya untuk memperdalam lagi hal tersebut. Jadi jangan sampai asbun gitu loh. Jadi kalau memang belum tahu ya bilang aja belum tahu, jujur. Kemudian kemarin itu saya betul ya kok peluang untuk dikonfrontir besar karena energi mereka masih antusias orang pertama gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Justru kamu harus memanfaatkan orang pertama itu bisa diingat gitu. Dan menurut saya jangan insecure karena apa? Karena Mbak ini jalur PNS yang kontribusinya nyata gitu ya. Nggak bergen-bergen. Kalau kayak yang lain jalur reguler tuh rata-rata masih menawarkan dulu gitu loh sifatnya gitu kan. Tawarannya bagus nggak nih gitu, kuat nggak nih. Tapi kalau Mbak kan udah pasti kembali ke daerah. Tinggal fokusnya adalah kembalinya dalam bentuk seperti apa gitu loh. Kembalinya tuh harus impactful, kembalinya itu harus bermanfaat, kemudian kembalinya tuh harus membawa sebuah pembaruan karena nilai LPDP itu kan ada gitu. Jadi harus ada inovasinya gitu. Nah, itu yang harus Mbak tekankan kembali dalam kondisi yang seperti itu gitu yang diharapkan gitu. Jadi makanya saya tanyakan pembaruan apa yang Mbak bawa ke daerah, dipikirkan lagi jawaban-jawabannya. Menurut saya yakin aja Mbak bagus kok hari ini, menurut saya layak gitu loh, sudah bisa gitu. Karena semakin sering Mbak lihat mock up juga, kamu bisa belajar juga dari interviewer-interviewer yang Mbak lihat gitu. Kayak mana sih mereka bertanya gitu, kayak mana sih mereka bisa biasanya ngomong. Biasanya interviewernya biasanya wardi-wardi itu punya pattern yang suhunya tuh sama gitu. Orang-orang yang kepilih tuh pasti yang tenang, kemudian logis berpikir, kemudian lugas gitu, nggak bertele-tele tapi yakin gitu. Dan ramah gitu, dan ramah atau rendah hati. Jadi posisikan betul-betul Mbak itu setiap jawaban, ucapan, attitude itu ngarahnya ke situ gitu, tenang, rendah hati, yakin, dan visioner gitu loh. Step yang dipilih, langkah yang sudah dibuat, dan studi yang dibuat itu betul-betul dipahami dan diketahui dengan dalam gitu. Kalau diperdalam jadi nggak kesulitan. Menurut saya sih itu. Mau nanya apa nih barusan lupa lagi. Ini banyak juga yang nanya nih di chat nih. Udah, kita lihat yang di chat dulu sambil berpikir kalau yang bertanya ya. Banyak juga nih yang di chat. Izin bertanya kalau mendaftar mau. Oh, itu tadi udah dibahas Mbak Eka ya. Chat aja DM Mbak Eka itu. Kemudian pas ditanya harga jagung, oh iya itu tadi ada yang merhatiin juga kan pas ditanya harga jagung, mana dia agak ragu-ragu dan tidak yakin gitu berapa sih harganya, akhirnya tidak menyebutkan harga sama sekali gitu. Kemudian ada yang ditanya ini, Kak Dani bisa bertanya kalau untuk jawaban dari Kak Nadia apakah overall tentang waktu jawaban? Ya udah betul menurut saya Mbak Nadia udah speednya udah oke, dan mungkin kadang-kadang satu dua jawaban tadi agak over mungkin karena dia bernafsu untuk menjelaskan dengan detail.
Akhirnya ada over. Ketika itu sudah sampai, udah stop aja, nggak usah diulang-ulang lagi gitu. Di ending-ending akhirnya ngulang lagi gitu. Ada beberapa, tapi overall udah bagus. Kemudian Mbak, kalau misalnya menjawab pertanyaan bahasa Inggris, ujungnya pakai sir atau Pak, dan pakai ma'am atau Bu. Inggrisnya ya Inggris aja lah, sir. Ma'am ya nggak apa-apa, langsung aja sekalian gitu, sir, ma'am. Thank you, sir, for the question. Saya juga gitu kok. Saya thank you, ma'am, for the question. Biasanya ya, possibility yang keluar negeri ditanya Inggris jelas. Udah pasti. Nggak mungkin gitu. Kalau menurut saya, kecil kemungkinan yang full Indonesia. Jadi harus bersiap dengan versi bahasa Inggris atau bahkan full Inggris. Kemudian, berdasarkan pengalaman saya, yang sering ditanya dalam bahasa Inggris itu biasanya yang rencana studi. Rencana studi itu pasti kemungkinan besar ditanya dalam bahasa Inggris, karena silabusnya dalam bahasa Inggris dong. Gitu. Jadi ditanya, saya tadi nggak tanya Mbak Neta ya, detail-detail dalam matkul yang dipilih apa aja, saya nggak sempat tanya tadi. Itu diperhatikan betul. Kemudian, biasanya pertanyaan-pertanyaan psikolog itu bahasa Indonesia. Kemudian saran saya jujur dengan apa yang sudah ditulis, gitu ya. Kemudian dari setiap assessment yang Mbak pilih, self assessment kan, yang kekuatan, kelebihan, pengalaman, hal yang membanggakan segala macam. Cara ngejelasin yang menurut saya enak adalah based on story. Gitu. Jadi langsung aja ambil momennya gitu, apa gitu. Baik Bapak, ada satu pengalaman yang membuat saya yakin bahwa saya orangnya cukup punya pengalaman dalam disiplin misalnya. Salah satunya adalah jadi langsung gitu, orang tuh bisa langsung dapat jawaban, nggak usah mendefinisikan. Menurut saya disiplin itu adalah ini Pak, menurut saya sudah cukup disiplin, saya berusaha. Menurut saya tuh nggak bisa menggambarkan dengan langsung gitu loh. Kalau Mbak ceritanya based on story itu akan lebih cepat gitu loh dipahami. Jadi dari setiap momen yang Mbak tulis di CV, kelebihan, kekurangan, pengalaman membanggakan, pengalaman yang kurang membanggakan, apa namanya, hal yang dikerjakan di luar pekerjaan, langsung tentukan ceritanya dari sekarang. Tulis setiap momennya. Oh, kalau saya ditanya ini, ceritanya momennya tentang ini. Kalau ceritanya tentang ini topiknya tentang ini, atau momen pengalaman saya tentang ini. Jadi nggak kagok gitu pas ditanya. Kan langsung mereka bisa mudah gitu. Kalau saya gitu, saya beruntung 90% pertanyaan yang saya dapat ketika interview itu saya sudah jawab semua gitu, dari mock up dan dari skrip yang saya buat. Jadi terlihat natural dan smooth, padahal sebenarnya itu di balik itu latihannya udah banyak banget gitu kan. Itu beruntungnya gitu saya setiap pertanyaan itu saya bisa memprediksi pertanyaan itu, dan akhirnya hampir semuanya saya sudah pernah jawab dan saya nggak bingung ketika ditanya itu lagi. Nah, itu yang Mbak harus persiapkan, jawaban-jawaban yang sudah disiapkan. Ya, Kak Dani, overall kan mungkin Kak Dani kan nggak dalam satu keilmuan yang sama kayak aku, tapi tadi penyampaian aku apakah sudah cukup apa ya, menjelaskan, akhirnya Kak Dani sedikit paham, oh jadi kayak gini nih maksudnya anak ini, kayak gitu nggak? Iya, oke. Cuman karena paling saya pancing dulu gitu detailnya gitu. Bagaimana sih Mbak detailnya gitu? Mungkin inisiatif juga langsung ceritakan teknisnya seperti apa gitu. Jangan sampai eh, apa namanya, mereka menunggu dan nggak dapat gitu. Ya kalau dia, kata saya tadi, kalau dia kritis dia tanya lagi gitu. Lah kalau dia nggak tanya, ya aja nggak nyampe akhirnya ceritanya. Jadi fokus ke teknis. Jangan kemudian kalau ditanya masalah, itu fokus ke, jangan kebanyakan mendeskripsikan kegiatan itu. Tapi kalau ditanya usaha, banyakin cerita usahanya. Apa sih yang sudah saya lakukan gitu. Fokus ke apa yang sudah saya lakukan. Kayak tanya misalnya konsistensi Mbak di bidang ini apa. Ya fokus ke pengalaman dan usaha yang Mbak lakukan. Jadi jangan kebanyakan menceritakan masalahnya. Baik Bapak, pertanian di tempat saya ini seperti ini sebenarnya, akhirnya over menceritakan itu, jadi lupa peran Mbak di situ tuh apa. Padahal yang pengen mereka tahu tuh engagement dari Mbak itu, keterlibatan Mbak itu sejauh apa di situ. Jadi mereka nggak peduli seberapa urgent atau seberapa pelik masalah itu, tapi pengen tahunya itu saya involve-nya apa di sana. Gitu. Fokus ke, jangan lupa poin itu ketika menjelaskan pengalaman atau apa, jangan lupa apa peran Mbak gitu. Kalau kira-kira cuman sekedar ganti cerita lain. Jangan, kalau bisa benar-benar yang Mbak terlibat dan punya role yang penting gitu. Jangan sekedar uh, nyebutin program tapi ternyata pas digali lebih dalam Mbak tuh nggak terlibat gitu. Cuman tahu-tahu aja tapi nggak terlibat di dalamnya. Terus saya akan mengurangi gitu. Lebih baik cari yang momen yang betul-betul Mbak tanggung jawabnya ada di sana. Tapi bukan berarti harus menyombongkan diri. Saya 2017 Pak, saya pernah berhasil bertanggung jawab sebagai, nggak gitu juga gitu. Lebih ke
baik Bapak, di tahun 2017 saya banyak belajar tentang ini. Saat itu saya berkontribusi melalui apa tugasnya. Kita lebih positif dibandingkan tadi kan. Nah, belajar memberikan jawaban yang kayak gitu. Jadi kelihatan ramah dan rendah hati. Oke. Udah ya. Ini yang terakhir pertanyaan Kak, mau tiap harinya kemarin ini. Iya, saya dulu tuh mungkin ada kali 10-an kali mock up gitu, dan yang beneran mock up begini ya. Kemudian eh, sendiri, sisanya ya saya sendiri di rumah. Lagi ngapain, misalnya lagi bengong atau apa, saya coba pikirkan satu pertanyaan, coba jawab. Pikirkan satu pertanyaan, coba jawab. Jadi lidah kita tuh udah automatically tahu gitu loh mau ngomong apa gitu. Poin apa. Script, ketik full jawaban sesuai apa yang saya pengen jawab, sama versi poin aja. Jadi ada dua gitu. Jadi itu membantu banget. Yang menurut saya bekerja adalah yang poin sih lebih kuat gitu. Karena misalnya saya nebak, oh ada pertanyaan ini nanti. Ada pertanyaan kenapa saya harus studi ke Australia. Intinya saya harus nyebutin tiga pokoknya. Yang pertama saya nyebutin alasan negaranya, yang kedua sistem pendidikannya, yang ketiga kesempatan unik apa yang ada di sana. Nah, jadi fokus ketiga itu. Jadi saya udah runut tuh mikirnya. Sebutin tiga itu dulu, baru saya elaborasi. Jadi kayak gitu kalau saya. Coba ya pasti kalian juga bikin kan kayak gitu. Menurut saya seperti itu. Kakak buat berapa nomor skrip? Banyak. Bahkan ini saya tuh tadi nggak nanya satu-satu loh ya Mbak Neta sama Mbak Nadia. Jadi jangan fokus ke UGM aja, jangan fokus ke Unimap aja. Karena Mbak non LOE, tiga-tiganya harus disiapin. Dan betul saya ditanya tiga-tiganya. Jadi saya bikin satu sheet yang isinya kampus ini, kampus ini, kampus ini. Kemudian poin apa, misalnya alasan mata kuliah ini apa di kampus ini, yang wajib, yang pilihan, kampus ini apa aja. Kemudian unik opportunity apa yang ada di kampus ini, kampus ini, kampus ini. Kemudian habis itu ada program apa, magang apa yang ada di negara ini, negara ini, negara ini. Jadi saya tuh udah ada gambaran clear gitu loh dari masing-masing eh, masing-masing univ dan masing-masing tempat. Jadi jangan sampai nggak tahu, jangan sampai ketika ditanya kalau pilihan kedua apa Mbak mau ngapain di pilihan kedua, misalnya. Itu karena saya ditanya gitu. Jadi beruntung saya sudah nyiapkan, jadi saya nggak, bahkan sampai di profesor ya saya sudah tahu dosen yang di kampus ini siapa, dosen yang kampus ini siapa, dosen yang kampus ini siapa. Rencana tesis di sini apa? Kalau dia memang bisa sama ya sama, kalau dia memang nggak bisa sama berarti saya harus bikin sendiri. Terus tempat studi rencana tesisnya di mana? Kalau misalnya di Australia saya pilih di work ini STEM based workplace, ada di modul di Monash-nya gitu. Saya kan ambilnya di Monash kan, di semoga tetanggaan ya Mbak Neta. Ya, jadi saya tahu gitu. Oh, jadi sedetil itu kita harus research gitu. Jadi nggak cuma sekedar Australia aja Mbak, tapi apa yang ada di Australia yang nggak ada di Indonesia yang bisa Mbak pelajari. Misal kalau saya ada Victoria ini library, di sana itu ada kursus gratis bahasa Inggris untuk writing dan speaking bagi international student. Nah, jadi saya pengen juga tuh belajar di situ karena ada rencana research berarti kan harus nulis bagus, harus speaking presentasi bagus. Karena saya pengen belajar juga gitu. Nah, itu hal-hal kayak gitu dicari betul-betul. Di Jogja itu di UGM tuh ada apa, Mbak? Ada kesempatan apa di sana yang bagus tuh dijual juga gitu, disampaikan bahwa oh, ini loh gitu. Ternyata ada hal lain yang mungkin interview itu nggak detail sampai sana, tapi Mbak bisa sampaikan itu akan menarik gitu. Bahkan saya bisa menjelaskan kenapa pilih dosen ini, Pak? Karena ada hal unik di baliknya. Misalnya dulu dia adalah seorang guru. Sebelum dia mengajar jadi profesor associate professor di Monash, ternyata dia memulai karirnya sebagai guru misalnya. Dan itu relate dengan saya, dan saya yakin betul pandangan akan penelitian ini tuh bisa satu frame saya dengan dia gitu. Nah, kalau Mbak bisa mencari hal-hal unik detail yang begitu, pasti akan menarik gitu, pasti akan terlihat bahwa wawasan Mbak itu luas dan pemahaman Mbak itu detail gitu. Nah, mereka tuh mau cari yang betul-betul tahu gitu. Itu. Oke, Oke, gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? sudah ya. Kalau gitu, eh good luck ya untuk Mbak Neta tanggal 8 ya tadi. Tanggal Tanggal 6. 6 Hmm. bahkan.
Nah, good luck tanggal 6. Semoga hari ini bisa membantu lah. Pokoknya masih bisa improve. Fokus lah 3 hari ini ya. Lembur-lembur dikit. Gak apa-apa gitu kan. Untuk hasil yang luar biasa tak ternilai gitu kan. Harganya gitu tak ternilai. Jadi nggak apa-apa. Agak capek-capek dikit. Kemudian semoga apa yang kita lakukan ini bisa membantu memudahkan jalan kalian gitu ya. Bisa membantu memberikan gambaran sesulit apa dan bagaimana interview nanti gitu. Kalau gitu, kita close aja ya mereka ya. Kalau ada yang mau bertanya personal yang di luar dari Menti Sigar Education, boleh by Instagram @danijaya08 atau Instagram @sigar_education. Itu boleh di-mention kalau ada yang mau ditanya by DM. Kalau ada nanti kalau misalnya mau through WhatsApp nanti di DM aja WhatsApp saya gitu. Kalau ada yang mau ditanya ya. Oke, kalau begitu sampai ketemu di mock-up selanjutnya ya guys. Semoga membantu. Oke, thank you. Makasih banyak, Kak. Siap, siap. Sukses ya, semoga lulus semuanya banyak. tahun ini. Amin. Semoga lulus semua. Amin. Amin. Aku N ya. Thank you. Bye-bye.